Ini stop anjay malah anjay-anjay ya. Tidak bisa seperti itu, tidak begitu cara. Halo Cika, halo Siana, halo teman-temanku semuanya, halo saudaraku dimanapun kalian berada, selamat datang dan jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita. Ya mungkin beberapa yang sayang ya, ya udah di channel Rapa-Rapa ya teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya saya lagi sementara berada di tempat tidur, sedang menikmati masa rebahan saya karena berhubung saya di rumah aja selama ini, sudah berbulan-bulan saya di rumah aja teman-teman. Dan ya kegiatan saya itu setiap hari ya cuman itu. Kalau ndak online ya scroll Twitter, Instagram, YouTube, Facebook ya, or anything else lah teman-teman. Di rumah saya lakukan semuanya, oke? Tapi ada satu hal yang membuat saya harus segera berangkat ke sini, berangkat ke tempat saya ini untuk syuting seperti yang kalian lihat teman-teman, oke? Dan jarak dari tempat ini itu sekitar 15 km sampai ke sini teman-teman, gara-gara orang ini. Oke, langsung saja, mungkin kalian sudah lihat di thumbnail teman-teman, ada seseorang di Indonesia yang menghebohkan netizen Indonesia teman-teman dengan pembahasannya. Apa yang dibahas? Kata anjay, atau boleh saya plesetkan sedikit, anjay, atau anjay, atau anjay. Mungkin kalian sudah sebut-sebut juga itu. Dan ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara Lutfi, siapa namanya? Lutfi Agizal, saya tidak akan terlalu membahas jauh video Anda. Saya tidak akan terlalu membahas terlalu dalam video Anda karena takutnya saya jatuh, susah ribet naiknya teman-teman, oke? Nah, di depan saya ini sudah ada, seperti kalian lihat teman-teman, sudah ada gambar dari Lutfi, channel Lutfi Agizal ya teman-teman. Ya, seperti yang kalian lihat, ini diupload pada tanggal 18 Agustus 2020 dan dia memberi judul ngomong anjay bisa merusak moral bangsa. Merusak moral bangsa ya, oke? Pertama itu hashtagnya edukasi, lihat aja dulu, hashtag stop anjay, hashtag viral. Oke, kita nggak usah masuk ke isinya teman-teman. Saya sudah sempat nonton tadi saya sudah sempat nonton tadi beberapa menit, sekitar 10 menit kalau nggak salah, dengan narasumbernya. Dan ya, kita jelaskan dulu ya penjelasan dari ahli bahasa Indonesia makna kata anjay dari ahli bahasa Indonesia oleh Dr. Tommy Yuniawan. Ini adalah dokter yang diundang sebagai narasumber di video conference-nya MHUM, Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa. Oke, stop sampai di situ teman-teman. Pertama ya, belakangan ini ada banyak sekali yang viral teman-teman, jujur banyak sekali. Kenapa saya cuma hanya ingin membahas ini? Kenapa? Aduh, tidak tahan, langsung ingin bangun dari tempat tidur, pakai pakaian sederhana saja, saya pergi pakai sendal jepit, udah saya berangkat ke sini. Kesel, gemes saya. Gimana ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, dari sini saja kita sudah melihat dari judulnya saja teman-teman. Ngomong anjay bisa merusak moral bangsa. Oke, sip. Berarti ngomong anjay, kata anjay itu bisa merusak moral bangsa ya, 2. Kenapa saya bilang kalian tidak usah masuk ke videonya untuk melihat isinya? Kenapa tidak usah melihat full videonya? Karena di hashtagnya saja sudah memperlihatkan satu isi dari video ini. Yang pertama edukasi, lihat aja dulu. Oke, stop sampai di situ, itu adalah edukasi. Yang kedua stop anjay, udah kata stop anjay, artinya kalian tidak boleh ngomong anjay, stop anjay, oke? Nah, dan yang paling terakhir itu ada hashtag viral. Di sini hashtag viral ini artinya benar-benar Mas Lutfi ini sedang mencari perhatian ya. Saya termasuk orang yang sangat salut sih, karena bisa mencari celah terkecil untuk mencari kemungkinan besar bisa naik ke permukaan dengan hal seperti ini. Saya salut dengan Mas Lutfi, terus terang saya salut. Dan ada part selanjutnya teman-teman, ini baru part 1 ya, baru part 1 ini. Dan sekarang total like-nya itu 1,1k, 77k dislike-nya, dan saya tidak termasuk. Oke. Saya tidak termasuk. Sudah 77k ya.
Oke, stop sampai di situ ya. Nah, kita masuk ke topik pembahasannya. Saya akan membahas satu teman-teman di sini. Saya akan bertanya langsung ke Mas Lutfi. Mudah-mudahan Mas Lutfi nonton video ini. Pertama, Mas Lutfi ini pasti merencanakan video conference ini untuk membahas kata anjay. Mungkin Mas Lutfi ini di tempat tidurnya atau di peristirahatannya atau di ya sedang nyantai, sedang lihat media sosial, membuka Instagram, Twitter dan YouTube lah, apalah, Facebook lah ya, dan melihat kata-kata, woi, ini kok banyak yang bilang kata-kata anjay, ini kok banyak yang ngomong anjay, salah ini. Anjay itu berarti anjing. Loh, kok orang gampang banget bilang begitu ya kan? Pasti gitu. Nah, saya tak bilang pasti sih, mungkin begitu, oke? Mungkin begitu, Mas, daripada Lutfinya ini. Dan ya, setelah itu dia merencanakan untuk membuat sebuah conference dengan salah satu narasumber yang mungkin bisa dikatakan ya punya intelektual dan wawasan yang luas teman-teman mengenai hal ini, mengenai kata-kata ya. Dan dia mengundang salah satu dokter. Ya, dokter itu yang saya bilang tadi teman-teman, Dr. Toby Yuniawan M. Hum. Tidak tanggung-tanggung diundang ya. Oke. Terlepas dari setelah melakukan perencanaan untuk melakukan conference video dan matang teorinya, apakah di antara part-part itu Mas Lutfi itu tidak merasa aneh dengan pembahasan yang akan dibahas? Itu yang saya mau tanyakan sebenarnya. Mudah-mudahan Mas Lutfi lihat video ini. Saya ingin bertanya, tolong dijawab di kolom komentar saya kalau Mas Lutfi lihat. Tidak merasa aneh dengan kata anjay saat melakukan prosedur dari awal hingga akhirnya video ini di-upload? Apa mungkin Mas Lutfi tidak menyadari bahwa benarkah kata anjay ini tidak akan mengundang sensasi? Benarkah kata anjay ini tidak akan mengundang sebuah keramaian? Tidak. Apakah Mas Lutfi tidak memikirkan itu? Hey, you siapa begitu? Kata anjay itu sudah lama ada. Kata anjay itu hanya sebuah kata konotasi yang bermakna bisa jadi banyak hal. Contoh ya. Ya, misalnya ada yang sedang mendapatkan prestasi nih, saya nonton nih. Misalnya latihan pertandingan renang ya. Pertandingan renang dan ada yang juara, woi gagah sekali berenangnya itu nggak kelihatan sampai lagi finish. Ya, saya langsung berdiri kan, saya langsung bilang anjay, keren becok. Pas saya bilang begitu, kenapa? Ya secara tidak langsung karena memang kata anjay ini sudah dibentuk sedemikian rupa sehalus mungkin untuk menyesuaikan dari keadaan yang ada. Itu menurut saya. Dan itu lagi sih, anjay itu bisa banyak makna. Makanya banyak makna, banyak penadaan juga dari kata anjay itu. Anjay lu sih, anjay lu itu bisa berarti anjing. Tapi Mas Lutfi pasti tidak menyadari itu. Dengan pembahasan ini, dengan viralnya kata-kata ini, masyarakat malah akan tahu bahwa kata anjay itu adalah sebenarnya anjing. Iya, aku akui cerdas melihat. Kembali lagi aku bilang teman-teman, cerdas sekali melihat keadaan teman-teman. Dia itu bisa jadi S3 marketing kalau bisa. Langsung jadi S3 marketing bisa. Saya yakin pasti. Wah, di media-media sudah ramai ini dibahas. Benar-benar naik gara-gara kata anjay. Ya, ibaratnya begini ya. Ini ada satu perusahaan, ada direktur. Ya kan, ada direktur, wakil direktur, sekretaris, ya kan, ada accounting, ada marketing, dan seterusnya lagi, mungkin kalian tahu. Dan ada satu level yang paling bawah, mohon maaf, bukannya saya meremehkan atau merendahkan sebuah pekerjaan, tidak, ini hanya sebuah pengibaratan. Ada satu level paling bawah, contoh lah, ya, tukang kebun level paling bawah. Mas Lutfi mengangkat itu. Kenapa harus tukang kebun? Padahal ada direktur, ada wakil direktur, kenapa harus itu? Itulah aku bilang, Mas Lutfi ini memang jago teman-teman. Aku jago melihat keadaan, jago melihat kondisi, jago bagaimana cara memancing netizen untuk bisa mengangkatnya naik ke permukaan, dan terjadilah seperti ini. Gemes saya, terus terang gemes sekali. Kata anjay jadi ramai, anjay. Anjay. Aduh,
Ya, saya bukan siapa-siapa juga sih, Mas. Terus terang saya bukan siapa-siapa yang bisa ngomong di sini. Saya cuma punya subscriber beberapa ribu dan ya kadang juga tidak nonton. Ya sudah. Ya saya bersyukur dengan kondisi saya saat ini. Tapi ya ada Mas Lutfi muncul di beranda saya. Lutfi lagi. Loh, kok Mas Lutfi terus? Mas Lutfi siapa? Lutfi ini siapa? Kok bahas anjay? Kok rame sekali? Ya saya tidak peduli ya. Saya whatever aja siapa Anda. Saya tidak mau cari biografinya. Yang saya permasalahkan di sini pembahasannya. Aduh, kenapa sih harus diundang Dr. Tommy itu? Aduh, orang pintar kok diundang, kasihan untuk membahas hal seperti itu. Padahal beliau juga, maaf ya Mas ya, beliau juga sepertinya mengerti dengan penggunaan keadaan dengan kata anjay itu. Pada keadaan apa kata anjay itu digunakan dan sebagai apa kata anjay itu diartikan dalam sebuah keadaan. Gimana ya, saya bisa lihat ada satu orang pemuda entah pemuda atau sudah tua atau gimana, satu orang pemuda dengan yang saya bilang title-nya itu sudah lumayan ya bagus title-nya, tapi ingin membahas anjay. Apakah Anda ingin menjadi duta anjay? Ya saya setuju saja, tapi netizen lihat sendiri bagaimana sekarang responnya. Anda berada di tengah-tengah pembahasan yang dimana melibatkan mayoritas tidak setuju. Oke? Dan saat ini mungkin kalau saya boleh saran Mas Lutfi, jangan dilanjutkan part 2-nya, cukup ini saja biar tenang-tenang dulu. Netizen sekarang sudah mulai ngamuk-ngamuk, naik terus ini beritanya, di mana-mana sudah muncul. Instagram rame sekali, di Twitter malah dibahas. Luar biasa. Dia ingin viral dan terjadilah saat ini viral. Dia pintar teman-teman. Saya ada di sini dan saya membahas juga, walaupun mungkin cuma 50 orang yang akan nonton, tapi viral juga di 50 orang itu ya. Whatever lah. Aduh, gemes sekali saya lihat berita begini. Tuhan, kenapa Bapak itu juga mau diundang? Apakah mungkin omnya atau gimana? Aduh, saya kasihan sama Bapak itu. Bukan kasihan sih, terima kasih Pak karena sudah berusaha memperjelas bagaimana sih sebenarnya kata anjay itu. Dan dengar-dengar juga Mas Lutfi ini sudah diserang sama selegram ya. Saya tidak paham, dengar-dengar sudah diserang sama selegram, sama media pokoknya. Ya Allah, kata anjay jadi problem di Indonesia teman-teman. Aduh Tuhan, kurang apa lagi coba. Aduh, Mas Lutfi selamat, Anda berhasil naik ke permukaan. Sekarang Anda viral dan semoga setelah viral ini Anda bisa memperbaiki lagi kembali keadaannya dengan mencari topik yang berbeda lagi. Harus Mas Lutfi memperbaiki itu, oke? Dan terakhir mungkin Mas Lutfi kalau lihat video ini atau ada yang bisa menyampaikan ke Mas Lutfi, tolong dilihat dong komentarnya. Kita tadi baca-baca loh. Lihat dong komentarnya Mas Lutfi. Di sini ada banyak orang-orang cerdas yang muncul dan berusaha menanggapi isi video itu, dan banyak orang-orang cerdas saya lihat, saya baca-baca tadi. Mas Lutfi tolong dilihat. Ada di sini komentar-komentarnya videonya nih, di videonya. Nah, dilihat ya. Tolong dibaca baik-baik komentarnya. Kalau bisa dirangkum semua komentar-komentarnya, dipisahkan aja yang mana negatif, yang mana positif. Karena kulihat banyakan yang datang mengolok-ngolok sih. Ini stop anjay malah anjay ya. Tidak bisa seperti itu. Tidak begitu cara mainnya jika ingin mencari simpati netizen. Jangan berada di tengah-tengah mayoritas dan menjadi berbeda. Tidak bisa. Mungkin bisa, tapi harus benar pembahasannya. Jangan anjay, oke? Oke teman-teman, saya pulang dulu. Saya sudah puas ngomel-ngomel depan kalian. Silakan kalian datang sendiri ke channelnya dan silakan kalian artikan sendiri bagaimana sih sebenarnya. Dan ya, jika ada request silakan tulis di kolom komentar di bawah. Aduh Tuhan, sebenarnya saya tidak mau bikin video seperti ini lagi. Mungkin kalian akan bilang saya pansos, saya gemas. Bukan, ya pansos ya termasuk sih sebenarnya juga, iya. Tapi di sisi lain yang paling besar itu gemes sekali saya teman-teman. Gemes, asli gemes. Kok ada orang bisa, bagaimana kalau saya membahas anjay dan naiklah. Aduh Tuhan, ya sudah teman-teman. Kalau ada request dari kalian untuk video berikutnya, ingat ya,
kita hanya bergerak di bidang hiburan, asik, bidang hiburan. Saya akan mencoba mereaction video-video yang ada di Indonesia, entah itu cringe, pemersatu bangsa, meme, dark jokes, semua saya akan coba bahas teman-teman. Tapi satu sih harapan saya, mudah-mudahan kalian bisa sefrekuensi dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan seorang teman seperti kalian yang sefrekuensi dengan saya dan stay di channel ini. Kita saling sama-sama meramaikan untuk lucu-lucuan di sini, oke? Ya, saya kira itu dari saya teman-teman. Sehat selalu untuk kalian semua. Selamat beristirahat. Sampai jam berapa nih? Anjir, jam 10 ya, udah jam 10. Oke, sehat selalu untuk kalian semua. Tetap di rumah aja. Yang ya mungkin adik-adik sekalian yang masih sekolah di rumah, ya saya harap bisa stay saja ya. Stay safe di rumah, jangan kemana-mana, tetap ikuti protokol. Semoga pandemi segera berlalu dan kita segera bisa beraktivitas seperti semula kembali, oke? Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, anjay. Salam rapa-rapa.